Halo anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Eh, Semoga hari ini kabarnya semuanya baik-baik saja ya, semuanya sehat. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang integrasi sosial ya anak-anak ya. Nah, integrasi itu sebuah pembauran ya, membaur. Jadi membaur itu menjadi satu ya. Artinya nanti ini kita membicarakan tentang proses penyatuan atau pembauran. Sosial itu terkait dengan masyarakat. Nah, kapan masyarakat itu membaur atau bersatu? Nah, nanti kita akan pelajari hari ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama nanti apa itu integrasi sosial. Kemudian syarat terjadinya integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 4 faktor yang mempengaruhi proses dari integrasi sosial. Jadi ini memerlukan sebuah proses ya. Apa saja yang mempengaruhi kecepatannya nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah faktor pendorongnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita mulai langsung saja. Yang pertama, kita akan pelajari apa sih sebenarnya dengan yang disebut dengan integrasi sosial itu. Kalau dari pengertiannya, integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Nah, jadi dalam masyarakat ini saya ambil contoh aja ini gambar orang apa anak-anak ini kerja bakti ya, kerja bakti. Nah, ini unsur-unsur yang berbeda di sini apa saja? Kalau kita sudah pernah belajar IPS, ilmu IPS kan kita tahu ya ada unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Contohnya ya, Pak ini misalnya pekerjaannya seorang tentara. Ya, sedang Pak ini misalnya seorang sales ya, kerja di kantor. Nah, ini sudah ada unsur yang berbeda. Kemudian Bapak ini misalnya seorang penjahit ya. Dan orang yang ada di sini pekerjaannya berbeda-beda. Nah, itu adalah unsur perbedaan. Ada lagi misalnya agama ya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen ya, Hindu, Buddha, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam kelompok masyarakat itu ada unsur perbedaan itu. Status sosial misalnya ya, ada yang statusnya itu orangnya sudah secara ekonomi sudah baik, ada yang masih kurang baik ya, ada yang di tengah-tengah. Nah, itu juga salah satu unsur pembeda dalam masyarakat. Nah, integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur itu yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, saya ambil contoh di sini di dalam kegiatan kerja bakti itu kita tidak membeda-bedakan ya anak-anak ya. Kamu mau ABRI, tentara ya, mau bos dalam sebuah perusahaan, mau kamu petani, penjahit, guru, dokter, ya punya jabatan tinggi dalam pemerintahan misalnya. Anda tidak ada pengecualian. Ketika Anda eh, ada kegiatan kerja bakti, Anda harus turun ke jalan dan Anda harus ikut dalam kegiatan itu. Nah, ini adalah salah satu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda tadi. Jadi semakin kita sering melakukan kegiatan semacam ini, maka proses integrasi itu akan semakin cepat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Dan di dalam masyarakat biasanya juga kita itu ada waktu kalanya ya kita itu menjadi diri kita sendiri ya, yang berbeda dengan orang lain. Ketika saya di sekolah misalnya, saya menjadi seorang guru ya. Ketika di tempat kerja masing-masing ya mereka akan bekerja sesuai dengan fungsinya ya. Nelayan ya nelayan, kemudian dokter juga jadi berkaitan dengan kesehatan dan seterusnya. Tapi ada kalanya ketika kita sudah kembali ke masyarakat, kita harus membaur ya. Kita harus mampu tidak perlu melihat status sosial kita lagi ya. Jadi jangan membeda-bedakan. Nah, itulah yang disebut dengan integrasi sosial ya. Tuh, kita lanjutkan anak-anak. Apa saja syarat untuk dapat terjadi integrasi sosial? Ada 3 hal di sini ya. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Ya, contoh misalnya di dalam sekolah ini ya.
Nah, ini di dalam sekolah itu kan ada kalau misalnya jenjang SMP itu kan ada kelas 7, kelas 8, ada kelas 9. Ada guru, ada siswa, ada pegawai TU, ada bapak satpam, ada yang bapak yang bagian kebersihan. Nah, apakah antara antara unsur-unsur dalam masyarakat itu, dalam sekolah itu merasa bahwa mereka saling membutuhkan, ya? Kalau tidak ada rasa saling membutuhkan, maka sulit sekali pasti di dalam proses masyarakat itu akan mencapai sebuah integrasi, ya. Jadi mereka harus ada saling membutuhkan, ya, seperti itu. Nah, kalau saling membutuhkan, maka nanti pasti orang akan ingat bahwa, oh iya, meskipun ini orang lain, tapi saya butuh dia, ya. Anda misalnya kalau jadi siswa, ya, saya butuh guru. Nah, itu Anda juga butuh bapak kebersihan, Anda butuh dengan bapak satpam, ya, dan yang lainnya. Nah, maka itu akan mempercepat untuk terjadinya integrasi dalam proses di sekolah itu. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus, ya, sepakat bersama mengenai nilai dan norma. Nah, di dalam setiap kelompok sosial atau lembaga sosial, kita mengenal yang namanya norma. Kita mengenal yang namanya nilai, sebuah nilai atau peraturan yang dibuat untuk mengatur kelompok sosial itu. Contoh misalnya kalau di sekolah, kita punya norma misalnya kita masuk jam 7, kita pulang jam 3, ya. Nanti antara jam 2 sampai jam 3 kita ada klinik belajar misalnya kalau di sekolah kita. Ya, ada jam-jam yang memang sudah disepakati. Nah, inilah contoh norma, ya. Kalau norma ini sudah disepakati, ya, kita memang benar bahwa norma itu menjadi bagian dari apa yang harus kita patuhi, maka integrasi sosial itu juga bisa dengan cepat itu dilakukan, ya, bisa terjadi dengan cepat, ya, terjadi dengan cepat. Nah, itu tentang kesepakatan nilai atau norma. Di kelompok masyarakat pun ya, itu juga pasti ada nilai atau norma, anak-anak ya. Nah, itu kalau misalnya normanya itu memang sepakat bahwa itu adalah sebuah peraturan untuk kebersamaan, maka integrasinya itu akan bisa dengan cepat kita lakukan. Tetapi kalau misalnya ada sebuah peraturan ada tertulis ya, tetapi tidak disepakati, artinya tidak dijalankan, ya maka di situ pasti susah untuk terjadi sebuah integrasi. Ya, anak-anak ya. Tuh, jadi memang peraturan itu dibuat supaya kita patuh pada peraturan itu, jangan peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Yang ketiga, nilai atau norma sosial tadi itu sudah berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Konsisten itu bagaimana ya? Dilakukan secara ini terus-menerus dan ada upaya untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan konsisten. Nah, itu adalah konsisten. Nah, norma atau nilai sosial tadi yang ada tadi memang harus sudah dijalankan lama anak-anak ya, bukan terus baru kemudian dijalankan terus nanti ganti lagi ganti lagi. Nah, itu susah untuk terjadi syarat integrasi ya anak-anak. Jadi memang sebuah nilai atau peraturan yang memang sudah lama berlaku di tempat itu. Tuh, sudah mendarah daging ya, sudah menjadi kebiasaan dari kelompok sosial itu. Nah, itu contohnya. Itu adalah syaratnya. Kemudian integrasi sosial ini ada yang mempengaruhi ya supaya bisa dengan cepat tercapai itu bagaimana. Nah, yang pertama supaya bisa cepat ya akan semakin cepat ketika ini terkait dengan homogenitas kelompok. Semakin kelompok sosial itu semakin homogen ya, homogen itu sejenis ya. Jadi tidak terlalu banyak apa namanya eh, variasi dari kelompoknya, unsur-unsur kelompoknya, maka itu akan lebih cepat terjadi integrasi, ya. Contoh misalnya kalau di sekolah kita itu kan
ada ya kelompok guru, ada kelompok siswa ya. Kelompok siswa nanti dipecah ada kelas 7, 8, 9 ya. Nah, itu semakin kita homogenitasnya itu semakin kecil, maka integrasi itu bisa dengan cepat dilakukan. Nah, ini saya ambil contoh saja misalnya kalau di Indonesia, di negara di Indonesia ini ya, kita itu sukunya banyak atau sedikit anak-anak? Banyak sekali ya. Kita itu berapa ya? Saya pernah membaca bahwa Indonesia itu punya 300 kelompok etnik ya dan 1.340 suku bangsa. Waduh, kita ini bangsa yang luar biasa anak-anak ya. Jadi kita punya banyak sekali suku yang berbeda di Indonesia ini. Ya, bahkan saya pernah ingat ceritanya Pak Robert ya, guru olahraga di sekolah kita. Di Nusa Tenggara Timur, di tempat kampung halamannya Pak Robert itu beda kecamatan itu bahasanya itu sudah berbeda anak-anak. Nah, itulah kekayaan Indonesia itu luar biasa ya. Nah, kita itu jadi kita itu apa ya? Lebih heterogen ya. Jadi lebih banyak jenis. Bukan homogen. Kalau homogen kan sejenis. Jadi homogenitasnya itu kita itu besar sekali. Nah, sangat sangat beragam. Nah, beda dengan di Amerika. Di Amerika itu hanya sekitar paling nggak ada 20 ya suku atau suku yang ada di sana itu tidak banyak. Sehingga untuk terjadi integrasi itu lebih cepat saya kira di negara-negara Amerika ya. Nah, kenapa Indonesia susah? Karena memang itu kondisinya seperti itu, sukunya banyak sekali anak-anak. Jadi kalau jadi presiden di Indonesia itu sebenarnya tantangannya lebih besar ya dibandingkan kalau di negara lain, jadi presiden di negara lain. Jadi kalau berhasil jadi presiden di Indonesia pasti pasti di negara lain dia lebih berhasil ya. Seharusnya seperti itu anak-anak ya. Itu. Nah, itu tentang homogenitas ya. Kemudian besar kecilnya kelompok ya. Nah, kelompoknya banyak atau enggak jumlahnya ya secara jumlah. Kalau jumlahnya hanya sedikit ya, kalau di sekolah kita ini kan sekolah kita ini enggak terlalu banyak kan isinya anak-anak ya. Paling kan cuma dalam satu jenjang itu hanya 3 kelas ya. Satu kelasnya katakanlah 30. Jadi 30 kali 3 itu paling 90 lah. Kalau kelas 7, 8, 9, 90 kali 3 berarti 270. Jadi sekitar itu ya. Bandingkan kalau misalnya dengan SMA Kosayu. Itu ada berapa banyak? Itu ada berapa kelas itu? Ada 11 kelas ya. 11 kali 30 berapa itu? 330. Itu satu angkatan saja. Satu angkatan aja sudah apa namanya? Jumlahnya kita masih kalah ya. Nah, sehingga untuk proses terjadinya integrasi itu lebih cepat kalau jumlah kelompoknya itu besar atau kecil. Kalau kecil ya, itu dikoordinasi itu sangat dengan mudah ya. Kalau besar sekali, nah itu akan upaya untuk melakukan integrasi harus lebih lebih keras. Itu bedanya. Kemudian mobilitas geografis. Ya, ini maksudnya pergerakan kita itu eh, intensitasnya cepat atau tidak. Ya, misalnya kalau di Indonesia, ya kita ini terkendala dengan wilayah geografis kita itu kan kita negara kepulauan, ya. Kalau dari Jawa ke Papua itu ongkosnya kan mahal sekali anak-anak ya, karena memang eh, pesawat ke sana itu eh, butuh apa ya, biayanya sangat besar, ya. Kadang kalau naik perahu itu juga kan lama ya, membutuhkan waktu lama. Kalau misalnya beda dengan kalau misalnya kita itu negara yang tidak kepulauan ya, jadi satu pulau gitu. Naik mobil gitu terus aja kan lama-lama nyampe dan itu lebih cepat ya. Sehingga mobilitasnya kalau misalnya kita negara yang satu pulau itu lebih cepat. Tapi karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan ya harus naik pesawat, naik kapal, naik perahu itu harus dari Jawa ke Bali naik perahu ya. Nanti turun dari Bali ke Lombok naik perahu lagi. Ganti-ganti. Nah, itu yang membuat mobilitas kita itu menjadi sangat rendah ya. Dari pulau satu ke pulau lain. Nah, kalau misalnya jadi satu pulau, misalnya kayak di Cina itu ya, itu besar sekali pulaunya, tetapi kan itu satu pulau ya, satu benua sehingga enak saja kita naik mobil gitu selesai ya.
kita punya jalur kereta gitu, misalnya di Cina itu ada jalur kereta yang menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain. Nah, itu mobilitas masyarakatnya sangat sangat cepat, ya sangat mudah. Nah, itu terjadi integrasinya akan lebih mudah. Kalau di negara kita susah anak-anak ya, karena kita terkendala secara geografis, kita terpisah oleh laut. Ya, belum lagi kalau di Papua itu kan banyak gunung-gunung yang wah, luar biasa, hutan ya, sulit untuk dijelajahi oleh manusia. Nah, ini kendala kita ya. Kemudian efektivitas komunikasi. Semakin komunikasi kita itu semakin sering dilakukan dan semakin efektif, maka integrasi sosial itu menjadi semakin cepat ya. Nah, lagi-lagi ini masalah geografis juga ya. Nah, terutama kalau misalnya kalian terkait dengan internet. Ada keluhan bahwa Indonesia itu internetnya kurang cepat ya. Kalau dalam bahasa anak mudanya kan lemot sekali. Karena memang kendala geografis di Indonesia itu untuk memasang jaringan ya, infrastruktur internet itu terkendala dengan kondisi geografis ya, banyak gunung berapi, ya tanah yang berbukit-bukit, kemudian laut. Inilah yang membuat infrastruktur itu tidak bisa dibangun dengan mudah di Indonesia. Nah, sehingga kurang efektif dalam komunikasi kalau di Indonesia itu. Ini makanya integrasinya sulit untuk dilakukan. Baik, itu anak-anak ya, kita lanjutkan. Apa saja sih sebenarnya integrasi sosial itu bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah integrasi normatif. Ya. Ini adalah sebuah pembauran ya, integrasi karena ada norma yang berlaku. Contoh kalau misalnya norma itu peraturan anak-anak ya, sebuah norma atau apa ya tata aturan kehidupan manusia ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia itu kan kita pakai bahasa Indonesia ya, mau dari Aceh, Sumatera ya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon ya. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, semuanya punya bahasa persatuan atau bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini disebut dengan integrasi normatif karena itu adalah sebuah aturan yang berlaku di Indonesia. Sekolah-sekolah di Indonesia harus mengajarkan bahasa Indonesia dan itu dibuat peraturan oleh pemerintah. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk integrasi normatif. Di sekolah Anda juga harus masuk jam 7 ya. Kelas IPS di mana, kelas bahasa Indonesia di mana. Nah, Anda langsung menuju ke kelasnya itu dan itu adalah aturan. Nah, ini apa? Kalau karena ada peraturan yang tertulis maka itu disebut dengan integrasi normatif. Kemudian yang kedua ada integrasi fungsional ya. Integrasi akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, ini adalah sebuah integrasi di mana integrasinya ini tidak ada peraturan sebenarnya ya. Ada ya karena kita memang merasa bahwa kita itu ada apa ya, ada sesuatu yang menyatukan kita. Contoh ini anak-anak ya. Ketika kita ada apa terkena pandemi virus corona ya, maka masyarakat itu langsung sadar bahwa kita kita harus bersatu ya. Sebenarnya enggak ada peraturan ya, enggak ada norma yang mengikat supaya masyarakat itu bersatu. Tapi masyarakat sadar ya, kita harus membantu, banyak orang yang harus dibantu ya. Karena ada korban PHK ya, ada orang yang sakit enggak punya biaya ya. Kemudian dokter-dokter itu kemarin kekurangan APD. Nah, ada orang-orang ini yang berniat ya, berinisiatif untuk membuat sebuah konser ya. Intinya konsernya adalah sosial membantu dari korban COVID-19 ini. Nah, ini adalah sebuah contoh integrasi fungsional. Jadi tidak tertulis tetapi merasa bahwa ini kita bagian dari kelompok, suatu kelompok yang kita harus membantu mereka ya. Itu adalah integrasi fungsional. Kemudian integrasi koersif, integrasi yang dilakukan dengan paksaan. Nah, ini contohnya ya. Dulu ada misalnya ada ini peristiwa apa baru di Ambon itu ada konflik ya, konflik antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ya karena masalah agama waktu itu ya. Nah, kemudian pemerintah mengambil
inisiatif untuk mendamaikan, ya. Kemudian ada yang dengan terpaksa, ya, itu harus dilawan dengan kekerasan. Jadi karena mereka melawan dengan senjata, ya, senjata api apalagi, maka tentara harus turun dan mereka meredamkan kerusuhan itu dengan terpaksa dengan kekerasan. Akhirnya mereka dipaksa untuk, kita ini meskipun beda kelompok tapi kan satu negara, ayo kita bersatu, dipaksa. Nah, itu adalah contoh dari integrasi yang dipaksa atau koersif. Itu anak-anak ya. Jadi ada 3 hal ini. Bagaimana semakin jelas apa itu integrasi? Nah, ini contoh bentuk-bentuk integrasi ini ya. Ini luar biasa ya, dengan kondisi COVID ini kita itu malah dulu merasa bahwa kita harus bersatu. Nah, ini jangan sampai hal-hal yang baik ini menjadi hilang nantinya ya. Ini harus dipelihara. Nah, kalian nanti juga seperti itu. Harap eh, merasa bahwa ayo kalau bisa membantu sekecil apapun itu tidak masalah. Ya. Karena itu akan menguatkan bangsa kita. Tuh. Gak apa-apa, bantu aja ya, membantu uang 10.000, 20.000 dikumpulkan nanti disumbangkan lewat lembaga-lembaga sosial itu yang ya saya kira banyak nanti bisa dicari ya. Baik sekali. Kemudian proses ya, proses integrasi bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah asimilasi, yaitu pembauran dari suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas budaya asli sehingga membentuk budaya baru. Nah, manusia, anak-anak ya, negara kita di Indonesia itu dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Ya, dulu itu ada misalnya orang Jawa itu kan masih tradisional sekali ya. Kita punya budaya-budaya misalnya dinamisme, animisme ya ya toh seperti itu. Kemudian bawa sesajen itu kan budaya-budaya orang Jawa. Nah, tapi kemudian setelah sekian lama berlalu ya, orang Jawa itu datanglah orang dari Arab yang membawa ajaran agama Islam. Ya, datanglah orang dari India yang membawa ajaran agama Hindu. Kemudian berinteraksi secara terus-menerus, berlangsung cukup lama, akhirnya kita saling bertukar kebudayaan dan terjadilah integrasi asimilasi ini. Ya, ini adalah contoh sebuah asimilasi ya anak-anak ya. Nah, di mana ini tradisi ini antara apa? Ini adalah waktu biasanya pada masa Maulid Nabi kalau tidak salah ya. Itu dari Jogja, Keraton Jogja itu punya sesajen ya. Dilarung dibawa ke laut ya. Nah, sesajen itu budaya dari orang Jawa ya. Nah, kemudian tetapi Maulid Nabi itu adalah budaya dari orang Islam. Nah, itu berbaur menjadi satu. Terjadilah asimilasi. Ya, prosesnya seperti tadi yang saya bilang tadi ya. Ketika masyarakat dari beda budaya itu mereka berinteraksi ya, berkomunikasi ya, punya hubungan terus-menerus, kemudian mereka saling bertukar, terjadilah asimilasi. Nah, sebelum terjadi asimilasi biasanya ada akulturasi ya. Jadi prosesnya akulturasi dulu ya, pendekatan ya. Nah, itu ya suatu proses sosial timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari budayaan asing. Budayaan asing itu lambat laun diterima, diolah, tetapi tidak menghilangkan unsur budaya dari kelompok yang lama tadi. Nah, prosesnya akulturasi dulu, kemudian kalau sudah membaur menjadi satu, yang menjadi sebuah budaya baru, nanti akan terjadi asimilasi. Ini adalah contoh proses integrasi anak-anaknya. Sebenarnya ada banyak yang lain, nanti saya kira Bapak kalian bisa cari di internet ya. Prosesnya itu ada banyak sekali nanti. Tidak hanya 2 ini saja. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah faktor pendorong integrasi sosial. Apa yang menyebabkan integrasi sosial itu bisa dengan cepat terjadi? Ya. Pertama adalah adanya toleransi ya, ya menghargai ya terhadap perbedaan budaya, agama, pekerjaan dan suku. Ini kalau ada toleransi, makanya Pancasila itu pentingnya di situ anak-anak ya. Nah, masih ingat di pelajaran PKN Pancasila itu mengajarkan toleransi. Ya, tidak hanya agama tetapi budaya, pekerjaan, suku, pokoknya pluralitas ya. Nah, itu semuanya kita kalau bisa mentoleransi, bisa menghargai ya,
itu dengan cepat maka integrasi sosial itu bisa terjadi. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, ya. Kalau nah ini tentang kesenjangan ekonomi ya. Kalau kesenjangan ekonominya terlalu besar itu susah untuk kita berintegrasi ya. Kalau di Indonesia bagaimana kondisinya? Apakah kesenjangannya jauh atau dekat, anak? Terlalu apa? Terlalu tinggi atau hanya kecil aja kesenjangannya? Terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh itu biasanya memang ada iri hati ya. Kemudian melihat bahwa apa kelompok yang ekonomi lemah itu tidak selevel dengan saya. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu akan semakin memperlambat terjadinya integrasi. Kemudian adanya sikap positif terhadap budaya lain ya, hampir sama dengan toleransi tadi ya. Tidak melihat bahwa oh kalau udah lihat orang yang ini ya, etnis yang ini sudah nggak suka ya. Nah, pokoknya saya benci. Nah, itu bukan sifat positif ya. Nah, kalau misalnya semuanya orang bisa bersikap positif, saya kira itu akan cepat ini. Sama dengan ini ya, sikap terbuka dengan golongan berkuasa. Ini maksudnya eh, kalau sudah berkuasa itu kan tidak bisa diapa-apakan ya. Kita mau tidak mau ya wis lah ya. Kadang-kadang kita jangan malah memusuhi, artinya begitu ya. Nah, maka dengan cepat itu nanti yang berkuasa ini kan yang yang bisa melakukan apa saja sehingga integrasi itu bisa dengan cepat dilakukan. Kemudian ada kesamaan unsur-unsur budaya ya. Di Indonesia ada nggak yang sama unsur-unsurnya? Dalam hal apa anak-anak? Misalnya, nah kalau misalnya unsur budayanya itu hampir sama ya, maka bisa dengan cepat terjadi integrasi ya. Apa ya kalau yang di Indonesia itu misalnya kita punya Tuhan yang satu, misalnya itu juga unsur kebudayaan ya. Sama di Papua dulu waktu animisme, dinamisme itu ya, itu menyembah Tuhan yang satu. Jadi kalau kita ngomong ke Papua itu, Tuhanmu berapa? Satu. Oh, Tuhan saya juga satu. Nah, itu ada yang sama itu, maka integrasi sosialnya akan bisa dengan cepat dicapai. Meskipun secara unsur unsur budaya yang lain ya, eh, itu berbeda, sangat berbeda. Misalnya pakaiannya kan berbeda orang Jawa dengan orang lain ya, suku lain. Itu kan berbeda. Itu ada sedikit saja yang sama, nah itu akan lebih dengan cepat mendorong terjadinya integrasi sosial. Yang penting harus dicari ada yang sama enggak. Samanya misalnya kalau Indonesia ya dulu dijajah Belanda itu ya, sama-sama dijajah Belanda karena itu ada rasa senasib sepenanggungan itu contoh unsur yang sama ya. Amalgamasi itu pernikahan campur campur budaya. Jadi orang Batak menikah dengan orang Kalimantan, orang Dayak misalnya ya. Orang Ambon menikah dengan orang Bali ya. Orang Jawa menikah dengan orang Sulawesi dan seterusnya. Nah, dengan begitu anak orang yang menikah campur tadi pasti dia menganut kedua budaya itu ya. Maka dengan cepat maka persatuan ya pembauran itu dengan cepat terjadi. Beda kalau misalnya orang Batak yang menikahnya sama Batak saja ya. Orang Jawa menikah hanya dengan orang Jawa saja, orang Tionghoa menikah dengan orang Tionghoa saja itu nanti lama terjadi integrasi ya. Nah, tapi memang ini kan persoalan berbeda memang ya. Kalau pernikahan itu kan biasanya hmm, harus cocok ya. Itu hatinya harus cocok biasanya kan begitu. Kalau tidak cocok ya tidak akan terjadi. Ini tentang amalgamasi anak-anak ya. Adanya musuh dari luar, nah ini waktu kita dijajah ya. Ketika kita dijajah itu kita merasa bahwa oh kok ini dijajah itu tidak enak ya. Akhirnya kita melawan ya karena musuhnya sama ya orang Belanda, orang Jepang, akhirnya kita bersatu ya dan berhasil merdeka. Dan kita berhasil bersatu ya akhirnya. Itulah keberhasilan Bung Karno ya yang telah menyatukan bangsa kita, membuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Karena ada musuh dari luar itu berhasil menyatukan Indonesia. Itu luar biasa Bung Karno itu ya. Baik, itu anak-anak tentang faktor pendorong integrasi sosial ya. Eh, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa bertanya kepada saya lewat Classroom ya.
Silahkan di-chat di kolom komen, nanti Bapak akan berusaha menjawabnya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan lain.